pada saat debat capres maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak ya. Cawapres nomor urut 1 Saudara Muhaimin Iskandar memastikan akan mengikuti tahapan dan mekanisme dari Komisi Pemilihan Umum terkait debat Pilpres mendatang. Terkait perubahan format debat, Ketua Umum PKB menegaskan pihaknya tak mempermasalahkan hal tersebut. Menurut aja apa, pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa aja itu kewenangan KPU. Yang jelas saya pada posisi sama Mas Anies tunggu saja apapun yang menjadi keputusan KPU. Tak hanya Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pun juga mengaku siap mengikuti debat Pilpres 2024. Putra sulung Presiden Jokowi ini menambahkan dirinya sudah berkonsultasi dengan akademisi jelang debat Pilpres nanti. Sudah disiapkan seperti ya. Apa? Ada konsultasi pada akademisi? Sudah. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memastikan siap mengikuti debat Pilpres mendatang. Meski ada perubahan format yang dilakukan KPU, Mahfud tegaskan pihaknya akan mengikuti tahapan maupun mekanisme debat yang diatur Komisi Pemilihan Umum. Enggak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba menggoreng martabak, setuju, setuju aja, biar KPU. Berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya, debat khusus Cawapres sebanyak 2 kali akan didampingi calon presiden kali ini. Lalu seperti apa strategi dari 3 pasangan calon presiden? Untuk mengulasnya, sore hari ini sudah bergabung di Kompas Petang melalui sambungan virtual. Ada anggota tim pemenangan Anies Muhaimin, Nihayatul Wafiro, ada juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno yang akan segera bergabung, dan juga Jubir TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto. Selamat sore Mas Andi, Mbak Nihayatul. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Oke, saya mau ke Mbak Nihayatul dulu. Mbak, sebenarnya pada saat bertemu dengan KPU, format Cawapres yang didampingi Capres ini sebenarnya sudah disepakati belum sih oleh semua paslon 1, 2, dan 3? Jadi saya adalah pelaku sejarah karena saya yang datang ke KPU. Jadi kalau Pak Derajat di press release-nya tidak menulis nama saya, kalau belum kenal saya perkenalkan nama saya Nihayatul Wafiro, co-kapten di Timnas Anies Muhaimin. Jadi saya yang datang di tempat itu. Dan yang disepakati baru 2 Mbak, yang disepakati baru 2 saat itu di KPU. Yang pertama adalah debat dilaksanakan di Jakarta. Jadi kalau awalnya adalah diskusi bahwa debatnya ini apakah satu pembukaan kick off-nya di Jakarta atau habis itu ke tempat lain. Akhirnya disepakati adalah satu, debat itu dilaksanakan semuanya di Jakarta. Lokasi berarti tempatnya ya? Di KPU atau di tempat lain itu belum diputuskan. Ya, lokasi. Yang kedua adalah waktu debat. Waktu debat itu tanggalnya. Yang pertama adalah disepakati tanggal 12 Desember, tanggal 22 Desember, tanggal pertama tanggal 14 Januari dimajukan tanggal 7 Januari, lalu tanggal 21 Januari dan tanggal 4 Februari. Itu saja, 2 poin itu yang disepakati ketika di KPU. Nah, selanjutnya apa yang lainnya? Hal-hal yang lainnya seperti komposisi, lalu mekanisme, lalu topik dan sebagainya, KPU meminta kami dari 3 tim paslon ini untuk membuat surat resmi. Yang disampaikan ke KPU. Nanti kemudian KPU akan mengundang kita untuk memutuskan. Begitu, kesepakatannya tanggal 29. Jadi kalau format itu sampai baru tahu sekarang ini, belakangan ini? Jadi sebenarnya waktu itu sempat didiskusikan, tapi kita belum sampai pada kata finalnya, Mbak. Belum kata finalnya seperti apa, formatnya seperti apa, belum ada sampai itu. Dan kita diminta untuk mengajukan usul lewat surat resmi. Dan kami, tim Amin... Boleh tahu waktu itu usulannya apa, Mbak Wafiro? Oke, panggil Nini saja ya Mbak ya.
Oke, soal format Biasanya aja saya Mbak. Biar nanti saya mau nanya Ya. ke masing-masing tim juga nih. Oke, formatnya Timnas ini poin 1. Timnas Amin merekomendasikan setidaknya 2 agenda debat antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2 debat antar calon presiden dan 1 debat untuk antar calon wakil presiden dengan komposisi urutan sebagai berikut. Debat topik 1, debat antar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, jadi berpasangan. Yang kedua, debat antar calon presiden. Yang ketiga, debat antar calon wakil presiden. Yang keempat, debat antar calon presiden. Dan kelima, debat antar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi ada 2 kali debat yang itu kita minta untuk berpasangan, yang 2 kali debat untuk calon presiden dan 1 kali debat untuk calon wakil presiden. Dan itu tanpa pendampingan ya? Kita tidak persoalan pendampingan dan tidak, karena posisi kita pada posisi yang ini, dan sebenarnya kalau dibolehkan sebenarnya kita ingin mengusulkan debat itu 6 kali atau 7 kali ya, biar semakin detail. Tapi karena di PKPU-nya kita hanya 5 kali, jadi kita berpegang pada. Oke, sekarang saya mau ke Mas Edi dulu, Mbak Nihayatul. Mas Edi, waktu itu sebenarnya kan katanya juga diminta usul, termasuk dari tim Paslon 2. Waktu itu usulan debatnya seperti apa? Apa yang diusulkan dari tim, Mas Edi? Baik, terima kasih. Kita sesungguhnya mengusulkan apa yang pernah disampaikan oleh KPU sebelumnya. Jadi apapun format yang nanti akan diajukan oleh KPU, tentu kami akan menyepakati. Jadi tidak ada usulan spesifik dari Timnas Prabowo Gibran terkait hal ini. Yang ada adalah masukan dari KPU akan kita terima, akan kita tampung, dan kita akan laksanakan. Jadi apakah formatnya itu kemudian merupakan format di mana nanti akan ada debat capres dan cawapres secara bersama-sama, secara terpisah, maupun dilaksanakan dalam berapa kali, dalam konteks 5 kali debat itu, kami dalam hal ini mengikuti apa yang akan diputuskan oleh KPU. Jadi tidak ada permintaan spesifik dari kami terkait format dari debat itu sendiri, Mbak. Oke, jadi serahkan aja, kami percaya ke KPU gitu ya, Mas Edi ya? Ya, karena penyelenggaranya kan adalah KPU. Jadi kita serahkan pada penyelenggara. Oke, saya ke Mas Andi. Kalau dari tim sendiri, Mas Andi, ini menyerahkan juga nggak sih semuanya ke KPU atau ada usulan-usulan yang memang diusulkan oleh tim pemenangan? Kami memberikan usulan detail sesuai permintaan KPU. KPU meminta usulan tertulis yang kami sampaikan hari Jumat jam 4 sore. Di usulan itu secara format kami mengusulkan 5 kali, 2 kali capres, 2 kali cawapres, lalu 1 kali pasangan. Tema-tema debatnya per debat 1 sampai 5 sudah kami usulkan. Kota disepakati di Jakarta, tanggal disepakati sesuai dengan usulan KPU. Lalu kami juga mengusulkan format debat dalam bentuk podium dan town hall. Kalau untuk usulan misalnya cawapres, ada pendampingnya capres? Ada usulan juga dari tim nggak, Mas? Kami ikut undang-undang dan penjelasan undang-undang bahwa debat itu ada debat capres dan ada debat cawapres. Ya, tidak diatur tentang pendamping di undang-undang dan penjelasan. Oke, tapi keberatan nggak dengan adanya pendamping kalau untuk debat cawapres misalnya? Kalau itu disepakati antara KPU dengan 3 paslon, tidak masalah. Tapi prosesnya harus dilakukan antara KPU dan 3 paslon. Oke, 3-tiganya harus disepakati. Kalau Mbak Nihayatul sendiri dari tim sepakat dengan format yang ada sekarang ini? Atau ada catatan? Saya ingin menyampaikan bahwa bahwa di dalam catatan kami di Timnas Amin itu pasangan paslon nomor 2 ini meminta tidak ada debat sebenarnya, tapi penyampaian visi misi. Jadi penyampaian visi misi, dan bahkan saat itu kita catat itu betul bagaimana disampaikan sebenarnya langsung? paslon nomor 2 ya disampaikan langsung ketika rapat. Jadi bagaimana waktu 150 menit itu cukup untuk menyampaikan visi misi yang begitu tebal kalau kita ini debatnya antar calon.
Jadi mereka mengusulkan tim paslon nomor 2 adalah bagaimana mereka paslon ini bisa hanya menyampaikan visi misi melalui panelis. Jadi tidak perlu berdebat, ada debat antar calon. Itu kita catat betul itu, dan kami di Timnas Amin ini terus terang kita tidak menyepakati itu, karena bagaimanapun kita butuh kualitas. Butuh melihat kualitas dari pasangan ini, sehingga yang kita fokuskan juga yang namanya debat ya berarti harus debat antar calon, tidak hanya menyampaikan visi misi. Itu Oke, kenapa sih Mas Edi waktu itu ada usulan justru nggak perlu ada debat, sampaikan aja visi misi? Ya karena memang kan ini masa kampanye kita kan sangat singkat. Di dalam masa kampanye singkat itu penyampaian visi misi program itu juga relatif bisa dikatakan tidak menyeluruh. Tidak ada event tertentu di mana masing-masing pasangan calon yang pada saat ini pemilu ini kita hendak melakukan adu gagasan itu memiliki kesempatan untuk adu gagasan tersebut. Jadi gagasannya harus disampaikan, harus dielaborasi secara komprehensif, secara menyeluruh agar masyarakat yang mengikuti debat ini bisa memahami. Nah, oleh karena itu, itulah usulan kami. Karena memang di dalam debat tersebut temanya kan sudah Tapi Mas Edi, bukannya dengan mempertegas gagasan itu juga harus dipertegas juga salah satunya dengan tadi ya dialog misalnya atau debat satu sama lain. Kami tidak pernah menyangkal dan tidak pernah merasa tidak memerlukan adanya dialog tersebut. Tetapi memang kita harus menyampaikan visi misi program tersebut sebagai salah satu bentuk daripada akuntabilitas kita nantinya. Pada saat nanti kita kemudian dipilih oleh masyarakat, dan masyarakat juga akan melakukan uji publik terhadap program yang kita ajukan. Nah, inilah formatnya dalam debat tersebut. Jadi saya kira penyampaian itu merupakan hal yang sangat penting. Oke, kalau dari Mas Andi sendiri, dari tim sebenarnya debat itu menurut Mas Andi dan juga tim penting nggak sih? Seberapa penting kalau memang penting? Debat itu mandat undang-undang dan peraturan PKPU memakai kata eksplisit debat. Jadi bukan monolog misalnya, harus debat. Itu yang disepakati di DPR dan itu yang ada di PKPU. Kami ikut saja dengan apa yang sudah ada di undang-undang dan PKPU. Kami menyadari bahwa masa kampanyenya sempit, 90 hari. Karena itu 90 hari ini pasangan kami Mas Ganjar dengan Pak Mahfud sibuk keliling. Mas Ganjar Merauke, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, ya antara lain untuk menyampaikan visi misi supaya publik ketika Mas Ganjar, Pak Mahfud bergerak di daerah-daerah bisa mendengar langsung dari kandidat kami apa visi misinya. Kami sudah menyampaikan visi misi tentang kesehatan, tentang guru ngaji, tentang perumahan, tentang disabilitas, dan seterusnya dalam 1 minggu pertama kampanye ini. Jadi kita memang harus mengkombinasikan apa permintaan undang-undang, harus debat. Karena wajib dan juga perlu itu ya Mas Andi berarti ya, debat itu ya? Iya, wajib. Karena undang-undang dan peraturannya memakai kata debat, tidak memakai kata yang lain. Mbak Nihayatul? Iya, benar. Jadi memang kalau kita dilihat PKPU nomor 15 ya, PKPU nomor 15 itu sudah tertulis jelas bahwa debat, dan debat itu ada debat khusus untuk presiden dan debat untuk wakil presiden. Jadi sebenarnya kalau hanya sekedar visi misi, sebenarnya kita bisa sharing saja ngomong visi misi itu lewat media yang kita miliki sekarang, lalu paslon mengunjungi tempat-tempat yang lain. Jadi kalau kami di tim Anies Muhaimin tetap harus menggunakan debat, karena ini selain mandat, ini adalah untuk waktu kita untuk mengelaborasi. Dengan waktu yang sempit hanya 90 hari untuk kampanye, ini memang sudah waktu yang sangat tepat untuk ada 5 kali debat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kami di tim Anies lebih menyepakati bahwa ini harus tetap debat, tidak hanya sekedar penyampaian visi misi. Kalau penyampaian visi misi itu adalah tanggung jawab dari tiap paslon. Tapi bagaimana kita melihat kualitas, ini tujuan dari debat itu. Mbak Nihayatul, sebenarnya yang dilihat tim sendiri, debat ada atau nggak ada, siapa yang paling diuntungkan sebenarnya dalam hal ini? Masyarakat. Karena masyarakat yang paling diuntungkan, karena masyarakat akan tahu kualitas dari tiap-tiap paslon yang mereka akan pilih. Ketika
pemilu ini bisa memberikan gambaran yang sangat detail, gambaran yang kualitas pasangan calon kita dengan lebih detail lagi. Ini yang akan mendapat manfaat paling banyak adalah masyarakat, karena masyarakat berarti tidak memilih kucing dalam karung seperti itu. Mereka akan tahu betul bagaimana kualitas dari pasangan calon ini, dan ini penting sekali. Ini juga sebagai bentuk pendidikan politik untuk masyarakat. Mas Edi, dua tim ini sudah bilang penting. Mas Andi bilang ini udah ada di undang-undang, wajib dan juga perlu. Mbak Nihayatul bilang yang diuntungkan sebenarnya masyarakat loh dengan debat ini. Mas Edi? Saya tidak memungkiri bahwa masyarakat itu kemudian menjadi yang mendapatkan manfaat terbesar, karena memang itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita kepada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat. Saya kemudian juga menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa apapun yang akan nanti diputuskan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini, apakah formatnya debat, berapa kali debat antara pasangan calon secara lengkap, secara tersendiri-sendiri, format debatnya seperti apa, itu akan kami ikuti. Nah, tentu pada saat penyampaian pandangan, kan kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan itu menurut saya sah saja kita sampaikan. Nah, nanti pandangan tersebut ya tentu nanti akan dibahas. Saya pikir yang paling bijak memutuskan nanti adalah KPU. Dan kita tentu sebagai peserta pemilu, peserta pilpres yang taat akan melaksanakan apa yang diputuskan KPU. Ya, tapi kalau misalnya bagi tim Ganjar sendiri, siapa yang paling diuntungkan? Ada atau tidak ada debatnya, Mas Andi? Ya, sama dengan Mbak Nihayatul bahwa masyarakat pemilih yang akan paling diuntungkan. Dari 6 orang kandidat yang ada, 4 orang pernah melakukan debat. Ya tentunya Pak Prabowo pernah berdebat dengan Pak Jokowi, Pak Ganjar pernah berdebat dalam pilihan gubernur, Mas Anies dalam pilihan gubernur, Mas Gibran dalam pemilihan wali kota. Yang tidak pernah melakukan debat dalam karir politiknya itu Pak Mahfud dan Caimin. Ya, jadi ada 4 orang yang pernah teruji melakukan debat dalam Pilwalkot, Pilgub dan Pilpres, dan ini sudah terbukti efektif untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat pemilih siapa kandidat yang harus mereka pilih. Jadi ada atau tidak ada debatnya bukan capres-cawapres yang diuntungkan ya, tapi lebih ke masyarakatnya ya? Ya, kalau kami dalam posisi ada debat. Harus ada debat karena itu yang diatur dalam perundang-undangan kita, harus ada debat. Kami nggak punya pilihan lain. Kalau seandainya KPU kemudian merancang format tidak ada debat, tidak memanggil kata debat, maka dalam prosesnya kami kemudian akan mengusulkan agar DPR memanggil KPU untuk bertanya kenapa KPU kemudian memutuskan tidak ada debat, sementara dalam perumusan peraturannya dengan konsultasi dengan DPR, KPU memutuskan ada debat. Kami harus menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati sebelumnya, harus ada debat. Mas Edi, saya balik lagi ke Mas Edi, Mas Andi dan juga Mbak Nihayatul. Kalau tadi kan karena waktunya yang pendek, lebih baik tidak usah ada debat misalnya, tapi lebih ke penyampaian visi misi. Nah, sebenarnya kekhawatirannya lebih di mana sih, Mas, selain daripada waktu ini? Saya kira nggak ada yang kita khawatirkan selain memang waktunya pendek kan, saya ralat mungkin kampanyenya 75 hari ya. Jadi kita memiliki waktu yang sangat pendek. Kalau kita lihat format dari kampanye para pasangan calon ya, dan itu juga merupakan format yang terjadi dari pilpres ke pilpres, itu waktu untuk penyampaian visi misi ketika kita berada. Jadi bukan karena ketidaksiapan atau kurang kekhawatiran lebih tepatnya dari misalnya tim maupun cawapres. Tadi Mas Andi juga sempat nyinggung soal hal itu. Saya agak kaget kalau memang ada pertanyaan itu kepada saya, ya Mbak. Jadi saya merasa pasangan calon kita sudah siap maju sebagai capres dan cawapres, tentu sudah siap menjalani seluruh tahapan dari pilpres ini. Dan tentu pada akhirnya kita nanti akan taat dan patuh apa yang diputuskan oleh KPU. Jadi kalau tidak berpengalaman di debat itu juga jadi bukan menjadi suatu masalah ya untuk debat nanti ya, untuk masing-masing paslon. Semua peserta, semua kandidat, semua peserta pilpres ini pasti akan melalui program pelatihan, pematangan untuk debat, itu pasti.
Tuh. Ya jangankan pilpres, pilkada saja ada untuk pilgub, untuk pilwalkot dan lain-lain. Jadi proses itu dilaksanakan dan kami juga akan melaksanakan proses ini secara baik dengan persiapan yang matang ya untuk kemudian kami meyakini bahwa pasangan calon kita akan mampu untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat di dalam proses tersebut. Oke, saya kembali lagi ke Mbak Ani Hayatul. Kalau dari kesiapan pasangan Amin sendiri, Mas Anies dan juga Caimin seperti apa? Karena kan sering sekali ya belakangan ya ngikuti juga misalnya ke masyarakat gitu. Tapi saya juga akan tanyakan kepada masing-masing tim, ke Mas Adi dan juga Mas Edi. Tapi nanti usai jeda baru akan dijawab Bapak dan juga Ibu. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.